Nama saya sendiri Deviana Pasaribu. Nama saya Mega Manula. Nama saya Jessica Marbula. Nama saya Nadia Kesemayan Tutahayan. Nama saya Hartatina Dadap. Nama saya Angel Ginting. Nama saya Repa Kristiani Purba. Oke, kita akan masuk ke pembahasan dalam troubleshooting pada RAM. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih itu yang namanya troubleshooting. Dalam dunia komputer, segala sesuatu masalah yang berhubungan dengan komputer itu bisa disebut dengan troubleshooting. Troubleshooting sendiri merupakan pencairan sumber masalah secara sistematis sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan. Dan juga troubleshooting itu kadang-kadang merupakan proses penghilangan masalah dan juga proses penghilangan penyebab potensial dari sebuah masalah. Selanjutnya kita harus mengetahui teknik-teknik dalam troubleshooting. Apa aja sih yang namanya itu teknik dalam troubleshooting? Terdapat dua macam teknik dalam mendeteksi permasalahan dalam komputer, yaitu yang pertama itu ada teknik forward dan yang kedua itu adalah teknik backward. Untuk lebih mengenal kedua teknik tersebut, kita harus membahas tentang apa sih itu teknik backward dan apa itu teknik forward. Di sini kita akan membahas tentang teknik forward. Sesuai dengan namanya, maka dalam teknik ini segala macam permasalahan dideteksi semenjak awal komputer dirakit, dan biasanya teknik ini hanya digunakan oleh orang-orang di layar komputer yang sering melakukan perakitan komputer. Pada teknik ini hanya digunakan pendeteksian masalah secara sederhana dilakukan sebelum komputer dinyalakan atau dialiri oleh aliran listrik. Yang kedua di sini ada teknik backward. Hampir sama dengan teknik sebelumnya. Teknik backward adalah teknik untuk mendeteksi kesalahan pada komputer setelah komputer dinyalakan atau dialiri aliran listrik. Teknik ini banyak digunakan karena pada umumnya permasalahan pada komputer baru akan timbul setelah jam terbang komputernya sudah banyak, dan ini sudah merupakan hal yang sangat wajar. Dapat kita ambil beberapa contoh seperti berikut. Satu contoh yang pertama, floppy disk yang digunakan dalam membaca disket dengan baik. Yang kedua, komputer tidak mau menyala saat tombol power pada casing ditekan. Baik, selanjutnya saya sendiri akan membahas bagaimana cara cepat mengenali troubleshooting. Di sini ada beberapa cara cepat mengenali troubleshooting. Yang pertama, apabila terjadi masalah dan sistem masih memberikan tampilan besar pada monitor atau disertai dengan bunyi bip 1 atau 2, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 6 dan 9, yaitu pada keyboard, cut input atau output, disk drive atau disket. Yang kedua, apabila terjadi masalah dan sistem memberikan kode bunyi bip lebih dari 2 kali, maka kemungkinan letak permasalahan ada di komponen nomor 4 dan 5, yaitu RAM, PGA card, dan monitor. Yang ketiga, sedangkan untuk masalah yang tidak disertai pesan pada monitor atau kode bunyi bip, kemungkinan besar letak permasalahan ada di komponen nomor 1 dan 2, yaitu power supply and motherboard. Yang keempat, RAM atau random access memory. Yang kelima, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dilakukan secara berulang-ulang dengan ada yang berbeda-beda. Jenis memori ini merupakan jenis volatile atau mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika satu datanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Random artinya data yang disimpan pada RAM dapat diakses secara acak. Modul memori RAM yang umumnya diperdagangkan berkapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan 4 GB.
Memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu RAM, Static Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang tidak menggunakan kapasitor. Yang kedua DRAM, Extended Data Out Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang dapat menyimpan dan mengambil isi memori secara bersamaan sehingga kecepatan membaca dan menulisnya menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada VPM RAM, yaitu Fastpack Mode DRAM, yaitu mode DRAM yang paling lama yang memiliki kecepatan transfer yang lambat yakni maksimal 50 MHz. Yang keempat ada SDRAM, yaitu Synchronous Dynamic Random Access Memory, yang merupakan ekstensi dari seri EDRAM yang lama, namun juga merupakan tipe baru dari DRAM yang mulai berjalan dengan kecepatannya yaitu 66 MHz. Yang kelima ada DDR, Double Dead Rate SDRAM, yaitu memiliki kecepatan transfer 2 kali lipat lebih dari SDRAM. Yang keenam ada RDRAM, yaitu Rambus Dynamic Random Access Memory, salah satu tipe dari RAM dinamis sinkron yang diproduksi oleh Rambus Corporation menggunakan bus speed sebesar 800 MHz, tetapi memiliki jalur data yang sempit yaitu 8 bit. Yang ketujuh itu ada VGRAM, yaitu Video Graphic RAM, yang memiliki jenis VGRAM berfungsi dengan baik pada prestasi video dan boleh menjumpainya pada card video, akselator, atau pada papan induk yang memiliki teknologi video. Yang ke-8 ada PROM, yaitu Programmable Read Only Memory, yaitu sebuah chip memori yang hanya dapat diisi satu kali. Sekali saja program itu dimasukkan ke dalam sebuah PROM, maka program tersebut akan berada pada PROM tersebut seterusnya. Baik, di sini saya akan membahas tentang menambah RAM malah sering hang. Maksud ingin menambah RAM atau memori agar kinerja PC menjadi lebih baik. Contohnya itu DDR 256 PC 2700 ditambah dengan DDR RAM PC 3200. Pesanannya adalah ada 5, yaitu yang pertama, coba dulu dengan memasang memori ke slot yang berbeda. Yang kedua yaitu cari tahu apakah merek RAM tersebut berasal dari produsen yang sama. Yang ketiga yaitu kemudian lepaskan salah satu RAM dari slot jika setelah dilepas komputer tidak hang lagi. Yang keempat yaitu tapi jika masih sering hang, kemungkinan ada kerusakan di RAM itu atau short memory. Yang kelima yaitu Anda bisa tukar tambah RAM di atas RAM tersebut memiliki kapasitas, merek, dan kecepatan yang sama. Berikut yaitu penjelasan dari saya tentang menambah RAM malah sering hang dan cara penanganannya. Akan menjelaskan tentang troubleshooting pada memori. Kasus pemasangan RAM pada komputer dengan kapasitas melebihi 64 MB. RAM tidak bisa terdeteksi oleh DOS, tetapi bisa terdeteksi oleh Windows. Solusinya, kondisi semacam itu wajar dan normal karena DOS pada waktu dirancang hanya bisa mengenali RAM yang terpasang pada kapasitas 64 MB. Lebih dari 64 MB tidak akan terdeteksi. Berbeda dengan Windows, semua RAM yang terpasang akan terdeteksi dengan baik selama RAM yang dipasang dalam kondisi bagus dan tidak rusak. Kasus laporan RAM akan kapasitas dari RAM sebesar 124 KB atau 384 KB yang tidak pernah dilaporkan ketika melakukan proses booting. Solusinya, kondisi ini normal. Beberapa versi dan BIOS tidak akan menampilkan area dari memori yang memori konvensional dan memori extended. Kasusnya sistem komputer menjadi lambat ketika ditambahkan beberapa memori. Solusinya, langkah pertama adalah
pastikan semua memori baru yang dipasang dikenal dengan baik oleh BIOS atau Windows. Apabila motherboard tidak mendukung penambahan memori dan hanya menerima kapasitas paling besar adalah 64 MB, maka percuma saja menambah memori baru. Memori tetap bisa terpasang, tetapi efeknya bisa memperlambat kerja komputer. Saya akan menjelaskan sedikit tentang menambah RAM tidak terdeteksi. RAM yang semula 64 MB ditambah lagi 64 MB lagi, tetapi pada saat proses booting hanya terdeteksi 64 MB. Penanganannya adalah sebagai berikut. 1. Lakukan langkah-langkah seperti pada penanganan kasus di atas. Yang kedua, kemungkinan jenis RAM sobat berbeda, karena belum tentu RAM yang masuk pada slot yang sama memiliki jenis yang sama. Sebagai contoh, SD RAM memiliki slot yang serupa dengan RDRAM, sedangkan RDRAM tidak akan terdeteksi meskipun bisa dipasang di slot SDRAM. Kesimpulannya, jika akan mengganti memori pengganti, harus mengetahui semua troubleshooting memori. Saran, kami menyadari dalam penyampaian makalah ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam penyampaian maupun dalam materi. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian, agar di kemudian hari kami akan dapat membuat makalah yang lebih sempurna lagi. Sekian makalah dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian presentasi kami tentang troubleshooting pada RAM kali ini. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Dan bila ada kata yang salah, kami minta maaf. Apabila ada saran, kritik, dan yang lain boleh ditambahkan pada komentar.